Halo, jumpa lagi dengan saya Mas Agus Darmaji. Di chapter kali ini saya akan membahas tentang berapa sih biaya fee dari tarikan satu unit mobil. Karena kemarin ada yang iseng-iseng tanya, oke saya jawab di sini. Sebelumnya saya ucapin thanks atas pertanyaannya sehingga saya punya bahan buat bikin video ini. Jadi gini teman-teman, untuk satu unit tarikan mobil itu jawabannya berbeda-beda. Ya, yang bikin itu berbeda itu adalah jenis mobilnya itu apa. Mungkin kan yang namanya mobil kan ada yang murah, ada yang menengah, ada yang mahal. Ya, saya kasih contoh gini aja. Kalau mobil Sigra, Xenia, Ayla itu kalau di finance yang besar itu sekitar 7 sampai 10 juta. 7 sampai 10 juta itu untuk finance yang besar. Itu dengan asumsi keterlambatan 3 bulan sampai 5 bulan. Tapi untuk finance yang kecil itu tarikannya maksimal 5 juta untuk finance kecil. Nah, terus bagaimana untuk mobil yang mewah, mobil sekelas SUV seperti Reborn, Fortuner, Pajero, itu berapa sih biaya tariknya? Kalau di finance besar mereka bisa dapat mungkin 25 juta. Maksimal 30 ya, itu untuk fee biaya tariknya. Artinya fee buat biaya tarik itu kalau dia atau debt collectornya itu mampu menarik unit tersebut. Terus untuk finance kecil itu maksimal 20. Ya, sebenarnya itu beda-beda tergantung analisa kasus dan tergantung berapa lama keterlambatan dan tergantung besar kecilnya finance atau suatu perusahaan tersebut. Nah, terus bagaimana Mas Agus kalau misalkan kasusnya itu ditarik dari tukang gadai? Ditarik dari tukang gadai artinya seperti ini. Ada salah satu debitur konsumen, dia butuh duit, mobilnya digadein ke tukang gadai. Katakanlah nih Fortuner terbaru itu digadai 100 juta. Ya. Yang saya bilang tadi adalah biaya tarik kalau Fortuner SUV itu maksimal 30 juta. Nah, bagaimana kalau gadainya sekitar 100 juta? Bisa nggak itu kita tarik? Otomatis kalau itu kita paksain DC-nya pasti susah ya, berat ya. Artinya secara angka tidak ketemu. Nah, tapi kalau secara itu dijual putus, ya VRZ terbaru ini kalau kita buat tahun 2020 sampai 2022 lah, itu masih tembus di angka 150 sampai 200 juta lah. Itu kalau dijual putus. Nah, kita nggak bahas itu dulu, kita bahas tentang tadi berapa sih fee-nya. Untuk kasus gadai aja ada sebagian finance, nggak semua finance tapi ada sebagian finance untuk menebus unit itu lebih dari gadainya. Contoh misalnya seperti ini. Itu misalkan nih di gadai 100 ya kan. Maksimal angka keluar dari perusahaan untuk menebus unit tersebut itu 70 sampai 80 juta. Sedangkan yang 20 juta itu akan kita bebankan ke konsumen. Apabila debitur atau konsumen ini benar-benar masih ada itikat baik. Masih ada itikat baik. Tapi kalau memang nggak ada itikat baik, ya udah LP-nya jalan. Kalau LP-nya jalan otomatis panggilan 1-2. Panggilan 1-2 lanjut itu siapa yang megang unit, penggadainya juga kena, kan gitu. Akhirnya diurut, ya ujung-ujungnya juga duit lagi.
Ya, makanya aku bilang di sini kebanyakan finance nggak mau ambil pusing. Kalau ini saya kasih contoh buat unit yang besar, andai kata gade 100, maksimal finance itu dia akan hitung-hitungan dengan membantu untuk menebus sekitar 70 sampai 80 juta. Nah, pihak penggade yang masih kurang 20 juta atau 30 juta itu harus dibebankan kepada debitur klien, konsumen. Nah, bagaimana untuk unit kecil Mas Agus? Ya, untuk unit kecil seperti Ayla, Brio itu bisa sampai 15 bahkan 20 juta. Itu buat angka yang fantastis untuk kasus tebus gadai. Nah, bagaimana fee-nya debt collector kalau kasusnya itu tebus gadai? Jelas debt collector itu hanya mendapat hasil sedikit lah ya, tidak banyak. Beda cerita kalau debt collector ini menarik sendiri, kasusnya bukan tebus gadai tapi real tarik di jalan atau tarik di rumah, itu mungkin angkanya lebih besar. Ya, jadi ini sekilas gambaran aja buat teman-teman, tetap di seputar finance.